Oke sahabat, ini ada pit pump yang sudah lama rusak ya. Kita akan coba perbaiki ya sahabat ya. Oke, kita bongkar dulu. Ini valve-nya, valve. Ini oke, saya ambil kunci dulu, baru kita lanjut pembongkaran sahabat ya. Ya. Ini valve juga. Spring atau gas atau per. Terus ini pistonnya atau plunirnya ya, yang bergerak memompa minyak seperti ini ya. Terus kita cat dulu. Ini ada locknya ya, penguncinya ya. Ini kita coba buka. Oke, ini masuk di lubang yang kecil ini ya. Kalau ini ditarik dulu. Oke, sudah terbuka bro. Oke, ini tinggal cuci, terus kita tes lagi kembali sahabat ya. Dan kalau yang untuk ini kita bersihkan juga. Ini buka, kita periksa karetnya juga ya sahabat. Ini seperti suntikan ya ini. Oke sahabat, kita akan pasang lagi pompa minyaknya ya, atau priming pumpnya. Yang ini priming pump Bospom ya. Biasanya kalau ini tak mau ngisap, biasa karetnya ini yang rusak ya. Ini karet, ada o-ring atau karet, atau bisa di sini markingnya ya. Nah, terus
kita pasang dulu ini ya, pistonnya ya. Ini sudah semua saya cuci pakai bensin. Oke, kita pasang, kita masukkan ini dulu. Oke, terus kita pasang yang ini ya. Springnya ini kita taruh yang bawah ya, supaya pas kita kencangin nanti seperti ini, ujung dari spring itu tak nyangkut ya, seperti kalau kita putar ke sini. Nah, oke, terus kita pasang lagi yang ini. Ini ada lubang. Kita masukkan di situ. Oke, terus kita pasang ininya ya, pengunci. Oke, kita tarik springnya ya. Masuk ya sahabat ya. Saya buka tadi pakai paku ya, paku, tapi dia tak mau terbuka kalau tirnya juga tak ditarik seperti ini ya, soalnya dia nanti nyangkut di bagian dalam sini ya. Nah ini berarti kita harus tarik springnya seperti ini ya. Lewat bro. Oke. Oke sahabat ya, kita tes dulu ini apakah dia memang masih bagus pistonnya ini atau plunyernya. Bagus sahabat ya. Bisa ya. Oke, tandanya masih bagus. Langsung kita tutup. Bisa ya sahabat ya. Oke, terus ini lagi kita rakit. Ini tadi nge-gym juga sahabat ya, tapi sudah saya pasang. Ini rollernya tadi tak bisa mutar ya,
cara membukanya dan bersihkannya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Itu masih ada sebagian karat-karatnya ya. Ini sebagai contoh aja. Terus pasang yang ini, terus yang ini sebenarnya untuk pengunci di daerah sini ya, bagian sini. Terus dia juga sebagai pengunci untuk roller ini ya, supaya pinnya ini tak lepas ya. Nah, karena dia masih nyangkut sedikit ya. Nah, itulah fungsinya yang ini, dengan dia ada ini ya selongsongnya, ini masuk sini. Terus penyebabnya biasa oli bercampur solar. Nah, ini dia kan ada oil seal, ini ada oil seal di dalam ini. Jadi biasa kalau ini oil sealnya sudah rusak, jadi ini asnya ini, nah yang ini ya, nah, tak bisa ngepres lagi di batang asnya ini ya, sehingga oli masuk ke ruang bakar ya, atau ini juga, atau solar masuk ke oli. Tapi biasanya solar aja yang masuk ke ruang oli ya, karena ruangan tendangan oli atau tekanan oli di daerah area-area sini lebih kuat tekanan minyak kebanding tekanan oli ya, sehingga kebiasaannya dia masuk solar masuk ke ruang oli ya, ke dalam bospom ya. Oke, kita coba rakit bagian ininya. Oke, masuk. Ini tinggal kita pasang asnya. Oke. Terus yang kita pasang lagi adalah ini ya, piston atau plunyernya ya. Nah, seperti ini. Karena spring ini nanti masuk di sini ya. Spring masuk. Nah. Oke. Terus kita kunci dulu ya, sahabat ya. Ada lubang, ini ada lubang tempat masuk yang ini ya. Maaf sahabat ya, video saya itu memang durasinya agak-agak panjang semua, soalnya saya memang sengaja untuk perjelas semua sahabat ya. Jadi pada saat camshaft menekan ini, maka dia akan menghisap minyak ya. Nah, oke, kita pasang ini.
Oke, terus yang ini valve ya, valve supaya berfungsi sebagai penahan ya, sebagai penahan supaya minyak tak kembali lagi ya kalau sudah dipompa. Kerusakan yang biasa ditimbulkan dari permasalahan dari pit pump ini adalah oli masuk, sorry sahabat ya, solar masuk ke ruang oli. Terus kalau ini yang bermasalah, ini juga dengan valve-nya ini yang bermasalah, bisa membuat juga minyak yang dari filter itu turun kembali sahabat ya, turun kembali ke tangki. Karena biasanya kalau biasa mobil lama parkir sekitar 15 menit atau mesin kapal sudah diam 15 menit, itu akan membuat proses penghidupannya lama lagi sahabat ya, karena minyak itu turun lagi karena vakum dari valve yang ini sudah tak bisa menahan minyak lagi ya, sehingga minyak itu turun kembali ke tangki. Dan efek dari kerusakan ini juga bisa membuat mesin dalam saat RPM tinggi, ya, ngedrop tenaganya sahabat ya, karena di bottom bospom atau tempat saluran bahan bakar yang tempat isapan dari barrel itu tidak terisi penuh ya, karena ini yang bermasalah ya, ini yang bermasalah. Jadi sehingga membuat mesin kurang maksimal ya, karena minyak yang disuplai dari pit pump ini ke bospom, ke bottom bospom kurang ya, tidak penuh seterusnya ya. Jadi kadang tenaga mesin berkurang pada saat bottom itu sudah tak terisi penuh ya. Nah, itulah penjelasannya mengapa pit pump ini penting, kecil-kecil tapi fungsinya sangat berguna ya. Mau mesin 6 silinder yang 750 horsepower atau 1000 untuk diesel ya, ini pasti sangat berfungsi. Ini fungsinya sangat bagus ya. Jadi kalau ini yang bermasalah, meskipun mesin itu fit, tapi kalau ini yang bermasalah, saya yakin bakalan di jalan atau di mana bisa membuat kita kesusahan. Oke sahabat ya, kita coba pompa, karena ini sudah kita kerjakan dan bersihkan. Nah, kita sudah bisa rakit dan kita tes ya. Ini untuk buang angin ya. Ini. Nah. Oke. Pasang lagi. Nah, jadi ini jalur masuk ke filter minyak ya. Push. Oke, saya rasa penjelasan kali ini kawan-kawan sudah mengerti semua ya. Kalau ditengok tadi modelnya, barang ini tak bisa difungsikan ya. Push.
itu artinya ini masih bisa dipakai ya. Oke, kita lihat apa sih fungsi palap itu ya. Ini ya. Oke. Minyak naik, nah, langsung habis juga sahabat ya. Nah, langsung kering lagi, langsung turun kembali ya minyaknya ya. Maka dari itu fungsi dari palap ini itu ya sahabat ya, untuk menahan supaya minyak tak kembali lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung tak kering ya. Nah, langsung menutup. Itulah fungsi dia ya, menutup supaya minyak yang naik ke filter tidak kembali lagi ke tangki. Oke, seperti itu sahabat ya. Coba kita pasang ini. Ya sahabat ya, minyaknya tak langsung habis ya. Nah, itulah fungsi dia supaya minyak itu tak kembali lagi ya. Nah, ini minyak sudah kita ini angkat, dia tak kembali lagi dari filter. Itulah fungsi palap itu ya. Dan palap juga yang ada di sini supaya pada saat kita pompa dia membuka, dan terus pada saat kita lepas dia menutup kembali ya. Fungsi palap itu kan naik turun ya, menutup dan membuka. Oke, ini kan pada saat didorong sama camshaft hose pump, maka minyak akan keluar juga dari sini ya sahabat ya, sehingga menyuplai ke hose pump ya, atau batang hose pumpnya. Oke, kita cek dulu, kita angkat, kita tekan. Oke, kita isi minyak dulu. Nah, oke, kita anggap ini bos pom ya, yang menekan ini ya, menekan ini, kita tekan. Nah, minyak terlempar. Makanya pada saat mesin hidup, inilah yang berfungsi sebagai memompa minyak ke bos pom ya. Ini. Oke, kita angkat lebih kentara. Nah, oke. Itu tandanya palap berfungsi juga ya, sehingga minyak tak kembali lagi ke sini ya. Oke, padahal minyak ini masih ada seperti ya. Nah, itulah fungsi palap ya sahabat ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sukses.